Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberikan satu pengantar tentang 3 dosa pertama. Menarik karena 3 dosa inilah yang pertama kali muncul, yang itu menjadi pelajaran buat kita yang terutama hidup zaman sekarang ini. Dosa pertama yaitu sombong. Sombong, kenapa disebut dosa pertama? Karena sombong dilakukan pertama kali oleh iblis. Ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu disempurnakanlah Adam oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iz qulna lil malaikati usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kalian semua kepada Adam. Semua para malaikat itu bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak bersujud? Karena iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong, iblis itu takabur dan enggan dia untuk mengikuti perintah Allah. Karena itu iblis termasuk kaum yang kafir. Teman-teman yang saya cintai, menarik ketika iblis pertama kali menyatakan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, maka ketika Allah dalam ayat lain bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka?" Apa sih yang menghalangimu ya iblis untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu untuk bersujud? Qala, iblis berkata, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, dosa pertama yang kita sebut sombong ini bersifat sangat rasialis. Jadi artinya kalau ada sekarang manusia yang dengan sombong mengatakan bahwa aku lebih baik karena engkau bangsa barat dan aku bangsa timur, atau kebalikan dan seterusnya, yang sifatnya rasialis, yang sifatnya itu given dari Tuhan, maka orang itu kita bisa nyatakan memiliki kesombongan yang pertama kali dulu dimiliki oleh iblis. Teman-teman yang saya cintai, dosa kedua yaitu dosa adanya keinginan untuk memiliki yang bukan haknya. Ini terjadi kepada Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kita tahu Nabi Adam bersama pasangannya yaitu Hawa tinggal di surga. Maka diberilah kebebasan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk memakan apapun dalam surga itu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah berfirman kepada Adam, tinggallah kau ya Adam bersama pasanganmu di dalam surga. Dan makanlah sepuasmu yang ada dalam surga ini dari makanan-makanan yang banyak dan baik ini. Tetapi kata Tuhan, wala taqraba hadhihi syajarata. Tetapi janganlah kau dekati pohon ini. Karena kalau engkau dekati pohon ini, engkau akan tergelincir menjadi kaum yang zalim. Teman-teman yang saya cintai, nah, semua hal oleh Nabi Adam bersama pasangannya boleh dinikmati. Cuma satu yang oleh Tuhan dilarang. Tetapi justru yang dilarang itu, yang cuma satu itu oleh Adam dan Hawa dilanggar. Kenapa? Karena iblis yang tadi sudah tidak mau bersujud kepada Adam itu terus-menerus menggoda kepada Adam dan pasangannya. Dan dalam satu cerita yang pertama kali tergoda adalah pasangannya yaitu Hawa. Lalu kemudian Hawa menggoda, merayu Adam supaya Adam kemudian mendekati dan memakan buah kholdi. Maka di dalam Al-Quran penjelasan lain itu, fawaswasa ilaihi syaitonu qala ya Adam. Iblis terus-menerus membisikkan kepada Adam lalu berkata kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya Adam, maukah kau aku tunjukkan pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan punah, kerajaan yang tidak akan binasa.
Nah, ketika iblis menyatakan demikian kepada Adam dan Hawa, maka Adam pun tergelincir. Maka keinginan dari Nabi Adam dan pasangannya untuk memiliki sesuatu, yaitu memakan, mendekati dan memakan buah syajaratul khuldi, adalah dosa kedua yang muncul pertama kali dalam kehidupan umat manusia. Teman-teman yang saya cintai, dosa yang ketiga adalah iri hati. Iri hati ini dilakukan oleh putra pertama Nabi Adam terhadap putra keduanya. Kita tahu Nabiullah Adam itu memiliki putra pertama namanya Qabil dan kembaran Qabil itu namanya Iklimah. Ada ulama lain menyebutnya Iklimia, tapi saya lebih senang menyebutnya Iklimah. Putra kedua Habil, kembarannya namanya Labuda. Nah, dalam satu cerita Nabi Adam harus pergi meninggalkan keluarga, maka diserahkanlah itu semua urusan-urusan kepada dua putranya. Urusan pertanian diserahkan kepada Qabil dan urusan peternakan diserahkan kepada Habil. Lalu diwahyukan oleh Tuhan kepada Adam bahwa putra Adam boleh dinikahkan secara berseling. Artinya Qabil menikah dengan kembarannya Habil, yaitu Labuda, dan Habil menikah dengan kembarannya Qabil, yaitu Iklimah. Dalam satu cerita diceritakan bahwa kembarannya Qabil itu cantik jelita, namanya Iklimah, dan kembarannya Habil wajahnya kurang cantik atau agak buruk begitu. Karena itu ketika mau dinikahkan, Qabil menolak untuk menikah dengan Labuda. Sebaliknya Qabil ingin menikahi kembarannya yaitu Iklimah karena cantik. Akhirnya Nabi Adam berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan kurban. Maka Qabil memberikan segenggam gandum dari hasil pertaniannya untuk dikurbankan. Sementara Habil memberikan hasil peternakan terbaiknya untuk dikurbankan. Maka singkat cerita, kurban yang diterima oleh Tuhan adalah kurbannya Habil. Tetapi Qabil tidak mau menerima keputusan bahwa Habil kurbannya diterima. Karena itu dengan begitu marahnya Qabil memanggil adiknya Habil dan terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi. Maka dosa iri hati yang membuat terjadinya pembunuhan. Seorang kakak bernama Qabil membunuh adik kandungnya yaitu Habil karena iri, karena dengki terjadi pertama kali. Teman-teman yang saya cintai, itulah yang termasuk ke dalam 3 dosa pertama. Sombong yang dilakukan oleh iblis, ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya, yang dilakukan oleh Adam dan pasangannya, dan iri hati atau dengki yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Saya kira sesi kali ini saya akan akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.